Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ade Gusriani Romelia Brusembiring, SPD. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMK Negeri 1 Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan, dengan nomor peserta 2015004-22324, NIM 2314465007. Pada kesempatan kali ini, Rabu 6 Maret tahun 2024, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Biru-Biru. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, cek dulu. Oh, itu dia. Ada satu sampah pertama di belakang, tolong ambil nak. Iya, oke. Seperti biasa, ketua kelas berdiri. Berdoa selesai. Pada ibu kita bisalam. Selamat pagi, Bu. Ya, semuanya selamat pagi. Sebelum kita duduk, seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Rebecca. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
duduk semuanya. Rebecca juga silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik. Sehat semua kan? Sehat. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, tanggal berapa hari ini, Nak? 6 Maret 2024. Iya, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan merapikan dulu semuanya. Ini layar kita ini pas, bisa Nak? Kurang tinggi? Iya, oke. Di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Sebelum kita bacakan, biar kita rapikan dulu. Ya. Ya, di sini kita masuk pada hari ini, yakni tentang sumber energi yang terbarukan. Ingat, selain sumber energi yang terbarukan, berarti ada sumber energi yang tidak terbarukan. Yang mana itu sudah kita pelajari sebelumnya. Sudah ada yang disampaikan sama kalian. Buka-buka kembali pelajarannya, Nak. Pelajari tentang ini, Nak, tentang energi terbarukan, energi tidak terbarukan, itu sudah. Nah, pada hari ini kita khusus di energi terbarukan, kita membuat praktikumnya. Praktikum yang kita ambil yaitu tentang energi matahari yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber listrik. Ya. Nah, lihat di sana kompetensi awal yang diharapkan. Ya, pada pembelajaran sebelumnya peserta didik telah mempelajari bab energi. Nah, di dalamnya terdapat pengetahuan tentang energi tidak terbarukan dan energi terbarukan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Lalu sumber energi dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat modern. Kita sudah masyarakat modern ya, bukan lagi masyarakat pada zaman kuno, ya. Nah, di sini diharapkan kalian punya karakter. Karakternya berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman. Nah, begitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif. Nah, jadi nanti kita akan melaksanakan praktikum, diharapkan supaya kalian itu kreatif. Kreatif dalam hal bekerja ya, Nak, bukan kreat dan primitif. Ingat, kreatif dalam bekerja melakukan percobaannya, bukan kreat dan primitif. Ingat, kita adalah masyarakat yang modern, bukan lagi masyarakat yang kuno. Oke. Selain itu nanti bergotong royong, bekerja sama dalam kelompoknya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, kita lihat. Nah, di sini kita diharapkan anak didik ibu ini semuanya, yang pertama peserta didik, yaitu kalian, diharapkan mampu menganalisis pemecahan masalah dengan keterbatasan energi di lingkungan sekitar tempat tinggal dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat merancang sebuah alat sederhana penghasil energi sebagai pemecahan masalah keterbatasan sumber energi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat membuat miniatur. Nah, kalian diminta nanti membuat miniatur kecil-kecil dia. Miniatur pembangkit listrik sederhana dalam bidang energi terbarukan dengan memanfaatkan energi matahari. Ya, situasi kita pada hari ini sangat mendukung untuk tidak berhasilnya percobaan kita nanti. Kenapa? Karena cuacanya mendung, dibarengi dengan gerimis-gerimis mengundang, tapi tidak apa-apa. Oke, yang keempat, peserta didik dapat menginformasikan hasil pembuatan panel surya yang telah dibuat. Nah, jadi nanti kita presentasikan hasilnya setelah kita berhasil mengerjakan rangkaiannya, setelah selesai mengerjakan kelompoknya, tugas-tugas di kelompoknya, kita presentasikan. Itu dia. Sudah ada selamatnya? Tidak, tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam.
Oke nak? Ya. Sebelum kita lanjut, sedikit ya, Ibu tanya dulu tentang pengetahuan awal kalian. Ya. Coba. Pembangkit listrik terbanyak di Indonesia katanya adalah PLTD. Coba. Apa itu PLTD? Ya, Zahra? Pembangkit listrik tenaga diesel, Bu. Iya, PLTD itu adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Lalu, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel tadi, bahan bakarnya apa? Ya, listrik. Bahan bakarnya apa? Solar. Iya, bahan bakarnya solar. Solar ini terdapat dari minyak bumi. Oke. Nah, selanjutnya minyak bumi itu lama kelamaan akan habis. Ya? Oke. Kalau misalnya dia habis, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa? Iya kan? Minyak bumi lama-kelamaan akan habis tidak? Iya. Ah, lalu? Ayo, siapa yang bisa? Menggantinya dengan listrik. Jika kereta diberi bahan bakar, Ah, maka kita harus buat kereta listrik. oh, kita buat kereta listrik. Oke, ya boleh. Yang lain? Ya. Memanfaatkan sumber energi yang tidak terbarukan. Oh iya, memanfaatkan energi yang tidak terbarukan, kita manfaatkan itu ya. Oke, yang bilang temannya tadi betul. Misalnya kita buat menjadi listrik. Ya, makanya ada sepeda listrik sekarang kan? Dicas listriknya, tidak menggunakan bahan bakar. Oke. Lalu ada kata temannya menghemat bahan bakar tersebut. Benar. Ya, sebelum habis, apa salahnya kita hematkan? Nah, kalau misalnya sudah kita hemat, habis juga, gimana? Apalagi yang kita lakukan? Ayo, angkat tangannya. Ya, cara? Belum? Tri? Untuk memanfaatkan energi yang bisa diperbarukan, Bu, seperti angin. Oke. Sama? Matahari. Iya, kalau misalnya sudah habis yang tidak dapat diperbarui, kita manfaatkan yang dapat diperbarui seperti air dan matahari. Ada satu lagi, apa itu? Angin. Iya, itu dia. Oke. Jadi, ingat ya nak, kita akan semuanya bergerak membentuk kelompoknya. Oke. Tiga aja langsung kosa ini. Oke, stop, sudah kembali, stop, sudah. Ya, ada tiga. Oke, lalu alat dan bahan masing-masing kelompok sudah menerima alat dan bahannya masing-masing kan? Oke. Lalu kegiatan praktikumnya, sebelum kegiatan praktikum kita mulai, Ibu menampilkan video pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan video pembelajarannya nanti, dari situlah kalian mempelajari bagaimana cara untuk merakit benda, alat, dan bahan yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Oke? Oke, tampilkan videonya ya.
Dan mulai bekerja ya. Untuk peralatannya gantian ke depan karena instalasi listrik kita juga terbatas, hanya ada satu titik. Nah, jadi tidak mungkin kita bawa alatnya ke situ, tapi colokannya kemari ya sama aja memperbanyak kerjaan juga kena. Jadi setiap kelompok nanti yang sudah membutuhkan untuk menggunakan alat, silakan ke depan, kerjakan, buat serapi mungkin ya, usahakan serapi mungkin, jangan jontol-jontol, ada yang muncul, ada yang tenggelam. Oke, kerjakan. Jika alatnya yang kurang ini, lihat gunting tadi ada di mana lagi? Oke, ini ganti-gantian ya nak. Alatnya ganti-gantian, sembari menunggu alatnya ada, ya kerjakan seperti video tadi, atau sambilan videonya diputar terus. Bagaimana? Ya. Ini sudah dipotong semua. Oke, kalau ini sudah dipotong semua, coba ya. Buat dulu pakai ini. Ya, ini udah bisa dilem. Sebelum solderan. Oke, iya dulu ya. Ini nanti kita solder ke bagian flat apa, baterai. Nanti kita pilih yang masih pakai, oke sabar. Harusnya disolder buat ke titik sini. Itu bawa kemari. Ini di sini mencari di sini mana yang di sini dulu. Konsepnya ya nak. Sudah bawanya lagi. Adinda, halo Ina, hadir Bu. Amelia, Anissa, Christine, Darmawan, Dwi Aprilia, hadir Bu. Elvia, Emma Friska, Ferdi Mansyah, absen. Hosana, Kristi, Lani, Nur Ramayani, Nur Rohima, ya, masih, ya.
Bu. Kalau yang maraton ini kemana ya, Bu? Lu borong ini. Ini jangan langsung dia nanti tarik ini ya ini hanya karena di Itu terulang nah. bentar ya. Harusnya tadi ini tidak sampai ke mana, harusnya tadi ini memang memanjang. Tadi ini kenapa ya kan? Tadi ya kalau misalnya mau ya udah nggak pegang. Kan ini ya pendek, mungkin tak pendek. Nah kan ya udah nggak apa-apa. Videonya udah salah. Di sini kan shoulder, Jep. nggak usah rame-rame. Ya. Kurang kesini aja nak, biar nggak sempit kali si Roima di situ. Mau lengket, Bu. Ya, itulah yang ibu nilai kalian. Kenapa dia tidak lengket, ya kan? Gimana cara kalian buat supaya itu lengket? Harusnya tadi dari video yang ditampilkan. Kalau dia udah nempel sedikit nak, udah biarkan, jangan ditarik-tarik terus. Ya, oh, biarkan aja kering. Nah, kan udah nempel dikit. Nah, itulah dia kira-kira. Nggak harus banyak dia. Ini kenapa belum dicas nak? Cas, ayo, cas. Agak panas. Gula di sini agak panas. Yang lain sambil mulai dikerjakan pertanyaan-pertanyaan di LKPD-nya. Karena sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasilnya. Ya. Atau kalau misalnya dia tidak bisa disolder ke rangkaiannya, yang di sana aja kalian solder. Ke dinamonya kalian solder. Nah, ke dinamonya aja kalian solder. Nah, jadi nanti di sini tinggal mencocokkan aja dia. Paham kan? Iya, ke dinamonya di solder. Bukan nak, yang ini kan belum disolder. Ini. Nah, itu aja yang tinggal kalian solder. Biar tidak terlepas. Jadi
Kalau tidak bisa semua disolder, paling tidak ada 2 yang kokoh. Paham ya? Kalau ini udah kokoh, tinggal ini nempel ke sini, nempel ke sini, panas cahaya kan tempelan, gitu kan? Karena berhubung hari ini cuaca mendung, ya udah yang penting yang sama yang kalian gunakan. Oke? Lalu ya, dilanjutkan. Coba cut dulu. Oke anak, kalian lanjutkan kerjakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ke meja ibu bertanya. Ibu sambil menilai keaktifan kalian, sikap kalian selama melaksanakan praktikumnya. Jadi semua tetap ada nilainya. Ya, benar-benar. Jadi satu oleh teman yang lain, satu oleh teman yang lainnya. Jangan bisa jadi sini dua. Nah, jadi kalau misalnya ini seperti ini, gimana kita mau menyolder dua-duanya kan? Satu kakinya di utara, satu kakinya di selatan. Ya udah, jika demikian, coba kita buatkan di sini. Ini solder, dan ini juga di solder. Lalu ini nanti kakinya satu solder kemari, satu solder kemari. Lalu nanti ini buat lagi ke sini. Nah, namanya percobaan, coba saja semua. Kalau nanti kan untuk seluruhnya sebenarnya. Habis beli tadi. Ya. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Terima kasih buat ibu guru dan teman-teman semua atas kesempatan buat kami. Ini kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang energi cahaya menjadi energi listrik. Nomor 1, bagaimanakah cara kerja sel surya? Yaitu dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Kita bisa menggunakan energi tersebut kapanpun. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan fotovoltaik? Fotovoltaik yaitu suatu
saat cuaca berawan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, bagus. Ya, kasih tepuk tangan nak. Sebelumnya, coba tunjukkan yang sudah kalian rangkai. Oke, rangkaian kalian ada lampu LED-nya ya. Ini lampu LED ya. Ya, ini rangkaiannya. Ini ada dinamo. Ya, dilengkapi dengan kipasnya. Oke, hanya saja karena katanya tadi situasi kita mendung, ya mungkin tidak bisa kita laksanakan ya. Tapi tadi sudah kalian buktikan kalau pakai baterai hidup. Nah, coba ambil baterainya itu Dermawan. Coba pasangkan ke situ Dermawan. Nah, coba. Iya, hidup dia ya. Berarti kita sedang membutuhkan energi matahari. Jadi kesimpulan. Nah, coba kalian simpulkan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan kalian tadi? Kesimpulan dari percobaan kami tersebut yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa lampu tidak hidup dengan rangkaian panel surya, karena dengan rangkaian panel surya saja tidak akan menghasilkan listrik, dan ditambah dengan cuaca saat ini tidak mendukung. Iya, oke, bagus. Terima kasih. Kasih tepuk tangan kepada kita. Silakan duduk. Kita lanjut ke kelompok yang lainnya. Ya, silakan duduk. Oke, Nak. Setelah kita lihat penampilan dari kelompok 1, berikut Ibu harap dari kelompok 3. Dari kelompok 3 siap? Ya. Oke. Yang merasa kelompok 3 supaya menampilkan hasil dari kelompoknya. Silakan menuju ke pentas. Ya. Silakan. Yang lain perhatikan juga ya. Oke, silakan Nak. Siapa moderatornya? Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang dibacakan oleh Yani. Berikut ini. 1. Cara kerja sel surya. Dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai kita bisa menggunakan energi tersebut kapanpun. 2. Yang dimaksud dengan fototaklit yaitu suatu sistem atau cara langsung untuk mentransfer radiasi matahari atau energi cahaya menjadi energi listrik. 3. Komponen dari panel surya. Baterai diperlukan untuk menyimpan kelebihan listrik. AC atau DC. Inverter berfungsi mengubah arus DC panel surya. Peralatan lainnya, kabel, koneksi, mounting, sensor. 1. Tujuan peserta didik mampu mendesain dan mengevaluasi pembuatan sel surya. 2. Rumusan masalah. Untuk memenuhi kebutuhan energi manusia, saat ini masih bergantung dengan sumber energi fosil. Namun, kedalaman sumber energi fosil di dalam terbatas dan kebutuhan energi semakin meningkat. 3. Dasar teori. Seperangkat alat dengan bahan semikonduktor menghasilkan energi matahari yang menjadi energi. 4. Keselamatan kerja. Cara kerja dengan tanggung jawab juga harus mengetahui cara mengenali bahaya-bahaya di tempat kerja, melaporkan bahaya-bahaya di tempat kerja. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Kardus, kaleng minuman, gunting, kawat tembaga, kabel penghubung, dinamo, lampu kecil, solutif 2 sisi. 6. Langkah dan prosedur kerja. Ikatan konduktor kabel ke lampu jika memiliki lubang pengikat seperti pada video percobaan.
membuat rangkaian alat dengan selotip dan kardus, membuat rangkaian panel surya, gunting, kaleng dengan membuang sisi atas dan bawahnya. Hasil pengamatan, perubahan cuaca sangat mempengaruhi daya yang dihasilkan dari sel surya, di mana semakin cerah cuaca akan menghasilkan daya yang lebih besar dibandingkan saat cuaca berawanan. Kesimpulan yang dibaca oleh teman saya, Heru. Kesimpulan, untuk menghasilkan listrik dari panel surya tidaknya dibutuhkan resistor, dioda, baterai, dan sel surya. Resistor dibutuhkan untuk membagi tegangan, mengurangi arus, dan mematikan saluran transmisi. Dioda pada panel surya berfungsi untuk melindungi tegangan baterai dan mengirim tegangan kembali ke panel surya. Baterai dibutuhkan untuk menyimpan energi listrik yang sudah diubah. Sel surya juga diperlukan karena memiliki kemampuan fotovoltaik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sama halnya dengan fotosintesis pada tumbuhan. Dan di sini lampu indikator panel surya hidup ya teman-teman. Coba lepaskan. Kalau dilepas mati nggak? Coba, anak, itu masuk lagi. Oh, buat lagi, coba. Oke, ya. Oke. Udah siap dari kelompok kalian? Oke, selanjutnya moderator. Demikianlah presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke. Oke, beri aplaus kepada kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Oke, semuanya terima kasih. Untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Nanti di waktu yang lain kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Waktu kita sudah selesai. Oke? Mana ketua kelas kita? Berdiri. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu. Ya, semuanya selamat siang. Ya, semuanya selamat siang. Hati-hati di jalan. Ya. Lari mau.